Hello Clickers, jumpa lagi di channel Klinik Matematika B, tempat belajar matematika happy bikin kamu makin hoki. Oke, sesi kali ini kita mau bahas soal-soal yang masih hangat dari Kabupaten Kulon Progo, soal latihan SPD yang kemarin baru saja keluar nilainya kemarin sore. Bagaimana? Kira-kira nilai kalian udah sesuai target belum? Udah 80, 90. Nah, itu kalau masih 50 ke bawah, 60 ke bawah perlu dibus lagi. Nah, salah satunya kita review soal yang kemarin biar bisa buat evaluasi. Nah, ini soalnya nanti saya pakai yang paket A dulu ya. Nanti untuk yang paket B buat latihan aja. Nah, ini paket A. Nanti silahkan teman-teman bisa lihat di layar. Kita mulai dari nomor 1. Oke. Jawaban kalian apa? Soalnya ini ruang pendingin, ada ruang pendingin, kemudian perhatikan keadaan 4 ruang pendingin berikut. Ruang pendinginnya ada K, L, M, sama N ya. Suhu awalnya yang K 15, kemudian menjadi 2 derajat setelah penurunan ya. Kemudian yang L, M, dan N sesuai di layar. Nah, setengah dari kamu bisa mengerjakan soal itu adalah bagaimana kamu memahami soal tersebut, literasi dari kalimat tersebut. Kalau kamu sudah menguasai materi, hafal rumus itu baru separuh aja. Separuhnya gimana kamu bisa paham sama maksud soal ini. Nah, karena itu bagian dari penalaran. Kalau kamu membacanya paham, nalarnya paham, nanti baru bisa diterapkan itu rumus-rumusnya. Nah, tapi kalau gagal paham, rumus hafal kayak apapun nanti akhirnya salah juga menerapkannya. Bisa jadi salah juga. Oke, makanya kita harus paham ini maksudnya apa. Selisih suhu cairan terbesar dalam ruang pendingin setelah 6 menit terjadi antara ruang. Jadi ini 6 menit ini udah include ini ya. Dari proses dari sini ke sini itu ya 6 menit itu. Jadi kamu nggak usah ngitung kalikan 6 nanti. Jadi dari 15 derajat menjadi 2 derajat itu kan turunnya berapa? Atau selisihnya berapa? 15 kurangi 2 kan? 13. Kalau yang ini selisihnya 14, yang ini selisihnya 20, kemudian yang ini selisihnya 21. Yang ditanyakan itu bukan selisih terbesar ini ya. Kalau selisih terbesar 21. Bukan selisih terkecil, kalau selisih terkecil 13. Nah, yang ditanyakan adalah selisih suhu cairan terbesar dalam ruangan itu antar ruang. Jadi ruang KLMN antar ruang, nanti ruang apa sama apa, mana yang selisihnya paling besar. Nah, yang paling masuk akal itu kamu harus tahu mana yang ruangan terbesar penurunannya, yang terkecil yang mana. Nah, ini yang 21 terbesar, 13 terkecil. Jadi nanti otomatis selisih paling besar nanti selisih dari ruang K sama N kalau ada di pilihan lo ya. 21 kurangi 13 itu pasti yang paling besar selisihnya. Nah, kalau ada di pilihan K dan N ya itu pasti jawabannya. Nah, siapa yang jawab A? Nah, kemarin saya lihat analisis soalnya di nomor 1 ini kebanyakan benar ya. Oke. Lanjut nomor 2. Amir, Bobby, dan Chandra bekerja di sebuah perusahaan. Mereka bertiga menerima besaran gaji yang sama, yaitu 5 juta setiap bulannya. Mereka selalu menyisihkan gajinya untuk tabung. Oke, kita sekalian latihan cepat ya. Untuk kalian yang pengen belajar materi mendasarnya, karena kalau kamu mau mengerjakan satu soal itu biar enjoy, itu nggak cuman bisa cara cepatnya aja, tapi harus 3 hal ini kamu kuasai. Nah, 3 hal itu yang pertama tentu materinya. Nah, 3 hal ini ya. Yang kedua, setelah materi kamu juga harus tahu penalarannya. Penalaran itu pemahaman atas materinya nanti dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, itu biasanya penalarannya seperti itu.
Kalau materi itu cenderung ke rumus-rumus biasanya. Yang ketiga, baru cara cepatnya. Nah, biar mengerjakannya cepat. Karena kalau nggak pakai cara cepat, kamu manual, full manual, nanti biasanya nggak cukup waktunya. Walaupun kamu secara materi udah menguasai, penalarannya udah paham, cuma nanti kamu kalau kelamaan ngitung, nggak pakai trik, nah ini trik atau cara cepatnya nanti bisa jadi kewalahan. Jadi 3 hal ini ya, nanti silahkan di kupas gitu ya. Nah, kalau yang mau belajar materi, itu nanti silahkan stay tune di channel Klinik Matematika B. Ada 20 materi pokok, 20 topik ya, untuk ASPD itu ada 20 topik, nanti akan kita bahaskan. Paling enggak topik-topik penting yang kebanyakan siswa masih kesulitan nanti akan kita bahas. Nanti akan kita share linknya, atau kita akan masukkan di channel YouTube, kalian subscribe ya, nanti bisa kalian cari. Kita lanjut nomor 2. Nah, langsung agak cepet aja, nanti untuk teknis materinya itu dipelajari sendiri. 50%, Amer ini 50% untuk makan, ditabung 15%. 50% 5 juta tentu 2.500.000. 15%-nya, nah ini 10% itu kan 5 juta dibagi 10 itu ketemu 10%, yaitu 500.000. Berarti kalau 5%-nya 250, kalau 15% berarti 750. Lanjut untuk Bobby 40% itu berarti 500 kali 4 2 juta. Terus 20%-nya berarti 1 juta. Sini. Kalau Chandra 60%-nya berarti 3 juta. 12,5%-nya. Nah, karena 10%-nya itu 500.000. 5%-nya itu 250, berarti 2,5%-nya 125. Berarti kalau 12,5%, 500.000 tambah 125, berarti 625.000. Terus masing-masing dijumlah aja nih. Ini jadi 3 juta 300. Yang ini 3 juta 250. Kira ini 500 ya. Ini jadi sini aja ya, 3.250.000. Untuk yang Bobby jadinya 3 juta pas. Untuk Chandra 3.625.000. Yang ditanyakan bukan mana pengeluaran paling banyak. Kalau pengeluaran paling banyak otomatis ada di sini, di Chandra. Yang ditanyakan adalah total sisa gaji ketiganya. Sisa berarti sisa masing-masing dihitung. Yang ini sisanya tinggal 1.750.000. 5 juta kan kurang ini ya, 5 juta kurang ini. Yang sisa Bobby berarti 5 juta kurangi ini. Jadi berapa? Jadi 2 juta. Kalau yang Chandra berarti 5 juta kurangi 3.625, jadinya 1.375.000. Terus ini jumlahin 000 5 2 1 5 5125. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 3. Nah, ini bacanya harus agak cepat ya. Tahu mana yang penting dan enggak, itu feeling ya. Banyak mainan yang dapat dibuat dari bahan yang tersedia. Jadi kalau mau buat mainan ini butuh lidi 3, butuh kulitnya yang 2, bahannya ini ya. Kulit untuk bahannya yang 4. Jadi nanti kalau ini langsung ke jawaban. Kalau kita bikin 6, otomatis lidinya butuh 3 kali 6 mainan, berarti lidinya butuh 18. Yang ini kali 6 butuh 12, yang ini kali 6
24 kan masih sisa semua ini. Coba kita maksimalkan. Coba kalau kita bikin mainannya 9 gitu, langsung ke jawabannya. 3 kali 9 27 masih sisa. Yang ini 2 kali 9 18 masih sisa juga. Ini 4 kali 9 36 masih sisa juga, berarti jawabannya yang D. Lanjut. Diketahui data kandungan lemak beberapa jenis telur sebagai berikut. 100 gram telur, nah ini perbandingan senilai. 100 gram telur ayam kampung itu mengandung 14 gram lemak. Berarti nanti kalau telurnya 200 gram, kandungan lemaknya jadi ikut 2 kali lipat, jadi 28. Nah, yang ini gram telurnya naik, lemaknya naik. Itu kan ciri-ciri perbandingan senilai. Jika nanti bisa pakai tabel atau pakai, kalau di materi itu pakai perkalian bersilang. Jadi yang sama berdasar pembagiannya. Yaitu kalau ada soal kayak gini, langsung lihat pernyataannya aja. 1. Setiap 1000 gram telur ayam kampung mengandung 1,4 gram lemak. Nah, nggak mungkin, ini 100 dari 100 kan naik jadi 1000, 10 kali lipat. Nah, ini malah dari 14 gram malah turun. Nah, ini bukan ciri-ciri perbandingan senilai. Harusnya ini 140 ya. Kemudian yang ini 100 gram telur ayam negeri, ini yang satu ini, oh ya, satu ini salah kan, berarti jelas ini salah. Tinggal 2 nggak usah dicek, langsung 3 atau 4. Kandungan lemak untuk telur bebek lebih besar dari telur ayam negeri. Mana bebek? Bebek sama ayam negeri kandungan lemaknya, nah ini kan sama-sama 100 gram untuk bobot yang sama, ini bisa langsung dibandingkan, langsung dicek aja mana yang lebih besar, 35 apa 31, besar 35, berarti lebih besar yang bebek. Ini pernyataannya lemak untuk telur bebek lebih besar. Bener apa salah? Bener ya. Oke, berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 3 jawaban. 2 dan 3. Nah, 1 salah loh, 2 dan 3 jawabannya yang C. Lanjut. Nomor 4 ini dilihat dari ciri-ciri grafiknya, melengkungnya ke kiri ke kanan bawah, ini biasanya perbandingan berbalik nilai. Ya, bener aja ini karena jumlah tenaga kerja sama ngomongin waktu. Jadi kalau orang kerjanya itu berapa orang, waktunya berapa hari. Nah, semakin banyak tenaga kerja, harinya makin kecil. Nah, itu ada yang namanya konstanta. Konstanta dari perbandingan berbalik nilai itu berdasar perkalian. Jadi nanti ini yang 20, ini kan pas di berapa? Ketika 20 hari kerja, orangnya butuh 6. Berarti nanti 20 kali 6, 120, ini konstantanya. Nanti yang lainnya dikalikan juga pasti hasilnya konstan 120. Coba cek 60 ini pas ke berapa? Ketika 60 hari kan butuh 2 pekerja. 60 kali 2, 120 juga. Nah, ini konstan semuanya. Berarti ini jika ada pemborong itu akan memperkerjakan 12 orang. Kalau orangnya 12, harinya berapa? Nah, 12 dikali harinya nggak tahu berapa, itu harusnya hasilnya harus 120 juga. Berarti hanya 120 dibagi 12, yaitu 10 hari. Jawabannya yang D. Itu ya, untuk perbandingan berbalik nilai. Kita lanjutkan ke nomor 6. Intensitas bunyi percakapan manusia 10 pangkat 6 kali suara berbisik. Kemudian yang bunyi pesawat itu 10 pangkat 14 kali suara bisikan manusia. Sama ya. Ini kata kuncinya bisikan-bisikan. Nilai perbandingan intensitas bunyi pesawat lepas landas dengan bunyi percakapan manusia. Jadi pesawat lepas landas dulu yang atas, yang lepas landas tadi yang ini. Dibandingkan, kalau dibandingkan itu kan sama aja per ya. Per yang percakapan manusia 10 pangkat 6. Nah, hasilnya berapa? Nah, ini kan semuanya hasilnya pangkat berapa gitu kan. Nah, ini kan per, kalau per itu kan pangkatnya dikurang. Kalau kali pangkatnya dijumlah. Nah, ini per pembagian, makanya dikurang 14 kurangi 6 jadi 10 pangkat 8. Jawabannya ya B. Nomor 6B, nomor 7. Nah, ini. Jika akan dibuat persegi dengan luas sama dengan luas persegi panjang ABCD. Jadi, kita tuh disuruh buat persegi. Persegi kan otomatis kayak gini, sisinya sama tuh. Nah, ini SS.
Kalau ini 5, ini 5. Kalau ini 6, ini juga 6 gitu kan konsep persegi itu. Jadi nanti kita tuh mau buat persegi juga yang luasnya sama dengan ini. Nah, ini harus kita hitung dulu luasnya. Ini persegi panjang, berarti panjang kali lebar 12 kali 8. 12 kali 8 itu hasilnya 96. Nah, kita nanti disuruh tuh buat persegi panjang, buat persegi yang luasnya 96 juga. Nah, kalau kita ketemu perseginya yang luasnya 36, kita pasti udah bisa nebak sisinya pasti 6 karena 6 kali 6. Kalau kita nemuin persegi luasnya 49, kita udah bisa nebak sisinya pasti 7 karena 7 kali 7 sisi kali sisi 49. Nah, kalau 96. Nah, ini 49 kok tahu sisinya 7 kan di akar. Yang 36 juga di akar. Berarti ini 96 juga di akar. Akar 96 nggak ada. Ya, emang nggak ada yang bilangan bulat, tapi tetap ada. Ada walaupun nanti desimal. Nah, nanti diekspresikan ke bentuk akar. Kita faktorkan 96 menjadi bentuk perkalian yang salah satunya akarable seperti yang ada di materi atau yang pernah saya sampaikan bagi siswa yang les dengan saya ya. Dikalikan dengan angka yang akarable. Perkalian yang hasilnya 96 ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 96 dan salah satunya itu harus akarable. 96 itu kan bisa tadi 12 kali 8. Ini 12 kali 8 96. Tapi jangan pakai ini karena dua-duanya nggak akarable. Kita pakai 16 kali 6 karena 16 itu akarable. Berapa akar 16? 4. Sehingga nanti ini bisa keluar jadi 4 akar 6. Jawabannya yang udah familiar pasti udah langsung nyandak, udah langsung bisa ya. Lanjut nomor 8. Kita sampai nomor 10 dulu nanti. Nomor 8 ini persis soal tahun 2023 ya. Nah, di suatu tempat makan disediakan meja persegi dengan 4 kursi yang mengelilingi meja. Jadi ada meja persegi. Ini dikelilingi 4 kursi seperti ini. Untuk keperluan tertentu meja-meja tersebut dapat digabung ya. Otomatis kalau digabung, kalau yang gabungnya 2 meja ini akan ada 6 kursi. Kalau gabungannya 3 meja, otomatis akan ada ini ya. 3 meja berarti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kursi. Nah, ini cocok ya. Nah, ini membentuk pola. Kita cek mulai dari yang mejanya 1 tadi ada 4. Kalau mejanya 2 ada 6. Kalau mejanya 3 ada 8. Berarti nanti kalau mejanya 4, nah ini kita anggap sebagai suku ya. Suku ke-1 ini kursinya 4 atau mejanya 1. Ketika mejanya 2, suku kedua 6. Ketika mejanya 3, suku ketiga 8. Berarti ketika mejanya 4 atau suku keempat ini polanya selalu ditambah 2. Nah, ini atau bilangan genap yang mulai dari 4 berarti habis 8 nih ketika mejanya 4 10. Atau bisa dengan cara mejanya berapa dikali 2 ditambah 2 gitu. Misal mejanya 4 ini. Benar enggak 10? Berarti 4 mejanya 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10. Nah, bisa nemuin rumus sendiri. Jadi ketika kamu dapat soal langsung peka gitu loh. Kalau pola bilangan itu harus peka, nemuin sendiri. Oh kayak gini, ini tambah 2. Di manual juga bisa. Ini saya lihat pertanyaannya. Banyak kursi yang mengelilingi 10 meja. Nah, bisa satu-satu ini sampai mejanya ada 10, tapi kan kelamaan. Atau di manual gini, kalau mejanya 5 kan otomatis habis 10, 12, mejanya 6, 14, mejanya 7, 16 sampai mejanya 10 berapa? Atau kalau pakai ini berarti kalau mejanya 10 berarti 10 kali 2 ditambah 2 berarti 22 jawabannya yang C. Lanjut nomor 9. Oke, ini juga harus peka. Langsung ke pernyataan aja. Banyak persegi satuan tidak berwarna. Tidak berwarna ini berarti yang putih ini ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yang pertama suku pertama 8. Langsung buat suku pertama karena ini bab pola bilangan jelas ya. Suku keduanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ngitung kamu. Suku keduanya 12. Ini bisa dipastikan nih aritmatika ini.
plus 4, berarti ini nanti suku ketiganya pasti 16. Kamu hitung aja nanti pasti 16 juga. Kemudian kalau yang biru itu mulai dari suku pertama dulu ada 1, suku keduanya ada 4, suku ketiganya ada 9. Nah, ini pola bilangan kuadrat pangkat 2. Jadi nanti naik suku keempat berarti 4 kali 4 16 gitu. Suku kelima 5 kali 5 pasti jumlahnya ada 25. Ini pola bilangan pangkat 2 atau pola bilangan persegi namanya ya. Ini berarti habis 16 nanti suku keempatnya pasti 20 karena plus 4. Banyak persegi satuan tidak berwarna pada pola ke-12. Nah, ini bisa kamu manual sampai ke pola ke-12. Sampai ke pola 12 berapa satu-satu gitu, atau pakai rumus pola bilangan aritmatika. Masih ingat nggak? Rumusnya kan A plus N-1 kali B. Ini pola aritmatika ini A-nya suku pertamanya 8 tambah N. Mau cari suku ke-10. Salah. Suku ke-12. Berarti ini 12 min 1 kali B. Bedanya itu selisihnya ini 4. Jadi nanti 8 tambah ini 11 kali 4. 4 tambah 8 52. Benar, cocok berarti ini. 1 benar, 2 salah. Ya. 3 sama 4 mana yang benar? Banyak persegi satuan berwarna. Yang berwarna pada pola ke-11 adalah 121. Ini tadi kan sesuai konsepnya. Kalau 6 berarti 6 kali 6 36. Nah, kalau pola ke-11 ya 11 kali 11 121 cocok benar. Berarti yang benar adalah yang nomor 1 dan 3 jawabannya yang A. Bisa dong. Lanjut nomor 10. Kakak menabung di bank sebesar 9 juta dengan bunga tunggal. Bunga tunggal itu bunganya tidak bunganya konstan nanti, menyebabkan bunganya setiap bulan konstan. Oke, menabungnya 9 juta ya, dan 8% per tahun. Langsung kita hitung 8% per tahun berarti cara ngitung 8% dari 9 juta itu gimana? 8 per 100 dikali 9 juta. Coret 2 nolnya. 9 kali 8 72 tambahin 0 1 2 3 4 5 720.000. 4 ya, tambah 0 4 1 2 3 4. Ini kebanyakan. Ini yang kebanyakan ini enggak ada 0. Tambahin 0 4 aja. 720.000 ini bunga selama setahun atau 8%. Berarti sebulannya berapa? Ini pasti nanti bakal dibutuhin sebulannya berapa gitu. Ini kalau sebulannya berapa berarti bagi 12. Jawabannya adalah berapa? Bagi 12 60.000. Nah, sebulannya dapat 60.000 ini. 2 bulan 120.000, 3 bulan sampai 12 bulan berarti 720.000. Sehingga jumlah tabungan kakak setelah 8 bulan. Nah, kalau setelah setahun kan tambah 720, jadinya 9.720. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Setelah 8 bulan, berarti kan satu bulannya ini. Nah, ini kan kita butuhkan akhirnya. Satu bulannya 60.000, kalau 8 bulan 60 kali 8, 60.000 kali 8. 480.000. Jadi setelah 8 bulan duitnya tambah 480.000 nanti. Dari 9 juta 480.000 jawabannya. Nah, cara sampai nomor 10 dulu. Nah, untuk nomor selanjutnya cek di sesi berikutnya, cek di video berikutnya, pantau terus. Oke, selamat malam.